Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, onsite dan online, dimanapun kita berada, semoga kita tetap bisa mengikuti dengan baik kebenaran firman ini, dan kita boleh terberkati lewat kebenaran firman ini. Satu kebenaran yang mau saya sampaikan, sesuatu yang menurut saya sangat substansial dan juga praktikal. Sangat substansial, sangat esensial, yaitu terkait dengan knowing Christ and make Him known. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus dan membuat Kristus itu dikenal. Segala sesuatu tentang Yesus itu unik dan indah. Sehingga seharusnya terus belajar mengenai Yesus adalah hal yang paling menyenangkan di dalam hidup kita. Seharusnya tidak ada hal yang lebih menyenangkan dalam pandangan kita selain bagaimana setiap hari kita belajar mengenal dan bertumbuh di dalam Kristus. Kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus sungguh-sungguh unik dan menarik untuk dipelajari. Semua hal tentang Yesus itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Begitu banyak nubuatan tentang Yesus, baik kelahiran di Bethlehem, Mika pasal 5 ayat 1 dan 2, dicucuk tangannya, kakinya itu di Mazmur, di Zakaria dicucuk lambungnya, dimahkotai duri, dan lain sebagainya macamnya. Itu semua dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Hal itu menunjukkan bahwa benar Alkitab firman Allah, karena tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tidak ada satupun yang meleset. Detail-detailnya digenapi. Yang pertama, hal itu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang kedua, Mesias itu adalah Yesus. Sehingga kita nggak perlu lagi menanti Mesias di masa yang akan datang. Karena semua nubuatan itu kriterianya ada pada Yesus. Semua terlihat jelas. Waktu dia disalib, dia dimahkotai duri, jubahnya diundi oleh prajurit. Dia tidak jadi dipatahkan kakinya karena sudah didapati mati sebelum dipatahkan kakinya. Dan untuk memastikan dia sudah mati, dicucuk lambungnya, tergenapi Zakaria. Jadi begitu presisi dan begitu tepat Alkitab menggenapi semua nubuatan tentang Yesus. Jadi Yesuslah pribadi yang telah dinubuatkan dan dinanti-nantikan oleh orang Israel dan seluruh umat manusia. Mengapa dia perlu hadir di tengah-tengah dunia ini? Karena ada satu masalah terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun selain Allah itu sendiri. Yaitu dosa, yaitu maut. Dan kita tahu bahwa mengapa Allah memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan kematian atau maut. Karena konsekuensi dari dosa adalah kematian. Kejadian pasal yang kedua, Tuhan sudah melarang manusia untuk tidak memakan buah itu, tapi gagal, memberontak, melanggar aturan Allah. Kejadian 3 diceritakan mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Dan di Kejadian 3, di pasal yang sama, di kitab yang sama, Tuhan menyatakan, memproklamirkan janji keselamatan yang disebut dengan proto-evangelium oleh seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus pada abad kedua. Ayat penginjilan yang pertama sekali, di mana Allah berjanji akan menyelamatkan setiap kita. Akan hadir seorang juru selamat melalui keturunan perempuan. Dan janji ini terus didengungkan dalam seluruh perjanjian lama dengan berbagai macam karakteristik dan konteksnya. Begitu luar biasa. Kita sungguh sangat terkagum dengan karya Allah bagi setiap kita. Dan puncak dari karya Allah adalah ketika dia menghadirkan anaknya yang tunggal. Nah, saya mau masuk kepada satu hal yang menurut saya sangat fundamental sebelum kita terlalu jauh belajar tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus ini. Yaitu terkait dengan Alkitab sebagai sumber. Alkitab merupakan penyataan khusus. Dalam sekolah teologi kita diajarkan ada dua penyataan. Yang pertama penyataan umum, yang kedua penyataan khusus. Penyataan umum itu bicara tentang alam semesta.
keteraturan, keindahan, luar biasanya alam semesta menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Karena bagaimana mungkin segala keindahan itu bisa tercipta, bisa ada. Segala keteraturan bisa ada kalau bukan Tuhan yang mengatur dan menciptakannya. Jadi dari pernyataan umum kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada dan maha kuasa. Tapi tidak cukup hanya sekedar itu untuk kita bisa mengenal Allah yang benar dengan benar. Apalagi setelah kita mengalami kejatuhan, jatuh ke dalam dosa. Perlu ada cara lain, penyataan lain. Nah, itu disebut dengan penyataan khusus. Alkitab dan Yesus Kristus adalah dua penyataan khusus yang Allah anugerahkan bagi setiap kita untuk kita bisa mengenal Allah yang benar dengan benar. Alkitab dan Kristus adalah firman Allah. Bedanya Alkitab adalah firman yang tertulis, sedangkan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman Allah telah menjadi daging atau menjelma menjadi manusia. Sering kita sebut dengan istilah inkarnasi, dan bukan hanya sekedar berinkarnasi, tapi dia juga berkenosis. Berkenosis. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Terkait dengan Allah yang mengosongkan dirinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan main-main. Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna itu. Sekali lagi puncak dari kasih Allah yang begitu besar, yang sempurna, ketika dia menyerahkan anak yang tunggal. Hal itu menunjukkan betapa berharganya setiap kita. Betapa spesial dan istimewanya setiap kita. Apapun latar belakang kita, siapapun kita berharga, kita istimewa di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita semua berharga. Kristus dan Alkitab, sekali lagi, adalah penyataan khusus yang Allah berikan bagi setiap kita. Tujuannya untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar dan kembali kepada Allah melalui persekutuan yang benar. Karena pada hakikatnya nanti ketika kita di surga yang ada adalah persekutuan. Persekutuan bersama Allah yang Tritunggal. Kita akan bersama dengan Dia dalam kekekalan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang begitu luar biasa yang dunia tidak bisa tawarkan. Begitu indah. Apa yang membuat surga itu begitu indah? Ya betul sih, tempatnya indah, ya kan? Tidak ada tempat yang lebih indah selain surga. Ya meskipun kita belum ada yang pergi ke sana, tapi kita percaya. Kita percaya bahwa hal itu ada dan kita akan menikmatinya. Apa yang membuat kita percaya bahwa surga itu ada dan begitu indah sekalipun kita belum ke sana? Karena Yesus bangkit dari kematian. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka seluruh perkataan yang pernah Dia perkatakan, termasuk kerajaannya, itu benar adanya. Karena kebangkitan itu benar adanya. Jadi kokoh sekali dan kuat sekali keyakinan kita. Dasar kita untuk mempercayai seluruh doktrin atau teologi yang ada dalam kekristenan. Jadi Alkitab atau Injil adalah satu-satunya sumber kebenaran untuk kita mengenal Kristus dengan benar. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya firman Allah yang diwahyukan oleh Allah bagi setiap kita untuk kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Injil didasarkan pada ajaran dan karya Yesus dari Nazaret. Kehadiran dan karya Kristus adalah perwujudan tertinggi dan terbesar dari kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, ini sangat familiar sekali ayatnya. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Jadi memang ada waktu yang Tuhan sudah tentukan dari kekekalan untuk sang anak dilahirkan di dunia ini. Ujung-ujungnya bukti tunggal paling penting yang kita miliki tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menggali dan menelaah Alkitab adalah hal yang sangat penting agar kita bisa mendapatkan gambaran yang benar tentang siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Menelaah dan menggali Alkitab adalah hal yang sangat penting.
Makanya kita bersyukur ya ada program baca Alkitab. Dari PL sampai PB dimulai dari perjanjian baru. Lucu rasanya kalau kita percaya Alkitab itu firman Allah, indah, penuh kuasa, bisa mengubahkan setiap kita, tapi tidak ada keseriusan untuk kita menggali Alkitab. Itu sangat lucu, aneh sekali. Kita percaya bahwa Alkitab itu berkuasa untuk mengubah setiap kita, tapi kita nggak mau memberikan waktu untuk membaca Alkitab. 70-80 tahun lah kita hidup di dunia ini, minimal sekali kita selesai baca Alkitab. Amin. Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, Alkitab kita kotor atau bersih? Ya kan? Maksudnya semakin dicoret-coret, semakin kumel, ya kan? Artinya sering dibaca. Tetapi untuk menghargai kebenaran Alkitab tidak cukup hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan dan dihidupi. Yang setuju katakan amin. Karena nggak jaminan orang yang banyak kali baca Alkitab pasti luar biasa hidupnya. Pasti luar biasa moralnya. Nggak jaminan, Pak. Amin. Nggak usah jauh-jauh orang yang sekolah teologi, udah dalam-dalam sekolah teologi, tiap hari baca Alkitab, puasa, doa puasa. Tapi gitu-gitu aja Pak hidupnya. Saya itu sekolah Alkitab, pernah di asrama. Saya kira orang-orang yang sekolah Alkitab itu, di asrama itu kudus-kudus. Rupanya kudus-kudus. Saya itu sekali seminggu puasa. Hari Kamis itu biasanya puasa. Biasanya kita itu kan makan tahu tempe. Tahu tempe terus. Karena saking sering tahu tempe, sampai kita buat lagu tahu tempe. Tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu tempe terus. Tapi kalau hari Kamis pas puasa, itu makanan enak hauce sencemping. Enak. Jadi ada ayam sama sayur asam. Ya kan, tapi tetap tahu tempe ada. Tetap ada tahu tempe. Nah kita itu puasa dari tidur misalnya jam 10 malam, sampai buka jam 6. Tidak ada apa pakai sahur-sahur. Bangun jam 3 pagi, tidak ada apa. Itu laparnya bukan main. Waduh kalau ada yang bikin kita emosi, pengen kita makan. Nah jam 6 sore, itu laparnya asli bukan main. Nah biasanya kalau kita mau buka puasa, yang mimpin doa itu kakak tingkat. Nah kalau doa panjangnya bukan main, panjang kali. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris yang bercampur-campur, mana pasti pasir. Alak bata, mendokon I do have, bilang I do have. Jadi doa panjang kali. Ya kan, pasti tiba amin, ayam saya hilang. Saya pikir kudus semua, berbaik kudus. Saya tanya kakak tingkat saya, ini pengalaman real. Saya tanya kakak tingkat saya, ayam saya mana kak? Nggak tahu. Terus dia permisi ke toilet, permisi ya. Rupanya ayam saya di kantong belakangnya. Amsyong enggak. Ya kadang-kadang juga kalau kita kan Sabtu Minggu itu pelayanan. Biasanya kalau pelayanan anak-anak STT itu yang di asrama ya, pelayanan pergi itu Sabtu Minggu. Biasanya kalau selesai pelayanan dikasih apa? PK, persembahan kasih. Ini kan maklum lah pendeta itu kan hamba Tuhan, anak sekolah teologi itu nggak punya slip gaji, nggak ada gaji terselip, mau liatin langsung nih. Terima kasih. Nah, terus nggak jarang saya pergunakan untuk beli baju. Ini pengalaman real juga. Saya beli baju dengan sukacita, Pak. Saya cuci, Pak, manual, Pak. Nggak ada mesin cuci. Sambil nyanyi dengan penuh sukacita. Terus jemur. Sorenya diambil, nggak ada hilang. Anak sekolah teologi. Jadi, nggak jadi jaminan orang yang banyak membaca Alkitab, setiap hari baca Alkitab, lalu banyak menghabiskan waktu berdoa, pasti luar biasa moralnya, karakternya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, Pak. Amin. Kok ketawanya ngenyek banget, Pak. Bukan hanya belum tentu. Amin dalam pengertian benar kan? Ada yang seperti itu kan? Tapi di gereja tidak ada, baik yang di sini maupun yang di Zoom. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya kan? Jadi, ya kita bersyukur ada program ini. Kita diajar untuk kita baca Alkitab, untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab dari PL ke PB.
Jadi Alkitab menjadi sumber untuk kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Jadi kita harus menggali dan menelah Alkitab supaya kita mendapatkan satu gambaran yang benar tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Persoalan siapa Yesus sesungguhnya sudah diperdebatkan di sepanjang sejarah gereja. Dari sejak kemunculan kekristenan sampai hari ini. Dari kemunculan gereja sampai hari ini. Nggak habis-habisnya, nggak henti-hentinya kekristenan diserang. Secara khusus terkait dengan kristologi atau Tritunggal. Hal ini harus membuat kita serius dan benar-benar atau sungguh-sungguh menggumuli pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidaklah cukup. Karena sejatinya pengakuan itu harus diverifikasi lewat hidup kita. Lewat hidup kita baru terbukti bahwa kita sungguh-sungguh telah mengenal Kristus itu dengan benar. Karena pergumulan kita bukan hanya sekedar mengenal Kristus identitasnya. Tapi bagaimana kita memperlakukan dia dengan benar. Yang setuju katakan amin. Iya. Bagaimana kita memperlakukan dia dengan benar. Sebab kalau hanya sekedar mengakui status Yesus sebagai Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, roh-roh jahat juga percaya. Digadara, ketakutan mereka. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Roh-roh jahat juga tahu dan percaya, mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Nah kalau kita merasa cukup atau sudah puas hanya dengan mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu merasa sudah selesai, atau merasa diri sudah selamat, salah kita. Tidak tepat. Itu masih setengah kebenaran. Karena sejatinya Tuhan bukan hanya menuntut kita untuk percaya, tapi menuntut kita untuk berubah atau bertobat dengan kita meninggalkan dosa. Suatu kali ada seorang yang kedapatan berzina. Ini menarik ya, perempuan itu ya. Begini Bapak Ibu, sesuatu yang sangat memalukan. Seorang yang kedapatan berzina. Dan hukuman dari seorang yang kedapatan berzina itu mati dengan cara dirajam sampai mati. Memalukan dan mengerikan hukuman yang diberikan. Tetapi lihat bagaimana Yesus dengan kasihnya, anugerahnya begitu besar. Dalam artian sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dan pasti mengampuni dan bisa memulihkan keadaan kita. But nggak berhenti di situ dong. Jangan hanya sekedar bangga dengan berita, aku diampuni dari dosa-dosaku. Oh gitu ya, berarti aku masih bisa layak dong di hadapan Tuhan. Nggak boleh hanya sekedar berhenti di situ. Ingat pesan Tuhan Yesus kepada wanita itu. No more sin. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi menerima pengampunan dari karya Kristus yang tersalib. Itu satu hal. Tapi setelah kita diampuni, kita harus memperbaiki diri. Setelah kita dikuduskan, kita harus hidup kudus. Amin. Iya. Itu kebenaran Alkitab. Kita terkagum. Kita takjub dengan kekristenan, dengan segala apa yang kita yakini. Apa yang kita imani. Jadi bagaimana kita memandang Yesus dengan benar adalah satu pekerjaan yang harus kita penuhi selama kita hidup. Tidak ada kata tamat. Dalam orang yang sekolah teologi pun bergelar doktor tidak jadi jaminan dia sudah selesai atau tamat dalam dia mempelajari Alkitab. Tidak ada. Kalau dia bilang, dia mengklaim dia sudah tamat, yang ada nanti dia yang tamat. Tidak ada apa kata tamat belajar Alkitab. Amin. Itu terus berlangsung. Dan tidak ada orang yang punya kemampuan yang sempurna untuk menangkap, menafsirkan, memahami Alkitab. Ini jadi catatan. Tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang bisa punya kemampuan sempurna untuk menafsirkan Alkitab. Untuk itu tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengklaim aku yang paling benar. Amin. Ini senyum-senyum ngapain ini? Nggak ada. Hanya Yesus yang berhak untuk mengklaim bahwa dia yang paling benar. Karena dia adalah sang kebenaran. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Yohanes 14 ayat 6.
Untuk itu jangan dengan mudahnya kita mengkritik, menyesatkan orang. Karena siapa kita dengan segala kecerdasan kita? We are nothing. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Udah banyak pun yang kita tahu, masih lebih banyak lagi yang belum kita tahu. Ya, jadi jangan terlalu memegahkan diri. Terlalu membanggakan, mengangkat-ngangkat konsep atau rumusan yang kita bangun. Jangan. Biar Tuhan yang dipermuliakan lewat setiap rumusan, doktrin yang kita pelajari atau kita miliki. Yang setuju katakan amin. Itu yang benar. Jadi luar biasa kritik atau serangan yang dikemukakan oleh non-Kristen terhadap kita terkait dengan keyakinan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi hal ini harus membuat kita dengan serius menggumuli keyakinan kita. Mengakui dia sebagai Tuhan harus diverifikasi lewat kehidupan kita. Kristus yang bagaimana yang selama ini kita kenal? Persoalkan ini. Kristus yang bagaimana yang selama ini kita kenal? Dan apakah kita sudah memperkenalkan Kristus itu lewat hidup kita? Apakah kita sudah mengenal dan memperlakukan dia dengan baik dan benar? Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dan Allah inginkan. Karena jujur saja Bapak Ibu Saudara Seiman yang terkasih, tidak jarang orang Kristen menjadikan Tuhan Yesus hanya sekedar komoditi dalam hidupnya atau pemuas hasrat dan kebutuhannya, di mana Tuhan hanya dijadikan sebagai juru berkat. Tuhan hanya dijadikan sebagai juru selamat jasmani, di mana dia ingin Tuhan bisa menyembuhkan dia pada waktu dia sakit, bisa menolong dia waktu dia sedang mengalami kesusahan atau kesulitan atau masalah, dan lain sebagainya macamnya. Saya bukan tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan itu semua, dan saya bukan anti dengan semuanya itu. Saya tidak anti berkat, saya juga ingin diberkati, Pak. Amin. Kita juga ingin diberkati, hamba-hamba Tuhan atau pendeta juga ingin kaya. Betul enggak? Tapi jangan lupakan Tuhan pada waktu kita kaya. Itu masalahnya. Jangan lupa berbagi pada waktu kita kaya. Enggak selamanya kaya itu sombong. Jangan kita menganggap bahwa semua orang kaya itu pasti sombong. Lalu dengan semena-mena kita dengan kata kasar memperingatkan mereka, enggak boleh juga. Karena kaya tidak otomatis sombong. Miskin tidak otomatis rendah hati. Sombong atau rendah hati itu bukan bergantung pada keadaan ekonomi, tapi batin dan sikap kita. Amin. Batin dan sikap kita, bukan keadaan ekonomi. Nah, jadi kita harus memperlakukan dia dengan benar, bukan hanya sekedar menjadikan dia sebagai pemuas hasrat kita. Kita meminta kesembuhan pada waktu sakit enggak salah. Waktu kita sakit, kita minta supaya Tuhan menyembuhkan kita. Sekalipun sudah dalam pengetahuan kita, bahkan iman kita, bukan berarti dosa atau salah kalau kita meminta supaya disembuhkan. Siapa bilang? Paulus saja yang dengan segala spiritualitas dan intelektualitasnya yang luar biasa ketika sakit, dia minta Tuhan menyembuhkan dia loh. Tapi ingat, seandainya Tuhan tidak memulihkan atau menyembuhkan kita, reaksi kita bagaimana? Apakah kita marah kepada Tuhan? Di situ terbukti. Apakah kita dewasa rohani atau tidak? Seharusnya tidak. Dan kita harus mampu tetap mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun kita nggak disembuhkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Tidak mudah memang. Tidak mudah ketika apa yang kita minta, ya, apalagi kalau kita seorang yang aktif, ya, aktif dalam pelayanan, terus luar biasa lah Tuhan pakai kita dalam pelayanan. Tetapi ketika kita sendiri sakit, kita nggak disembuhkan, nggak mudah untuk menerima kenyataan itu. Tetapi itu merupakan salah satu sarana atau alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita, mendewasakan setiap kita. Jadi seharusnya kita mengikuti Yesus bukan hanya untuk kita diberkati, dipulihkan keadaan ekonomi, disembuhkan sakit kita. Lebih dari sekedar itu.
Kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan as a kurios, di mana ada penundukan dari diri kita terhadap dia. Kita tunduk dan taat, kita setia. Kita mau melakukan apapun yang dia inginkan. Seperti Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan Yesus tahu betul. Mereka itu ikut Tuhan Yesus itu bukan karena mau mendengarkan Yesus. Bukan karena mau percaya sama Yesus. Tapi karena mereka itu sudah melihat mujizat. Dan mereka ingin lebih lagi mujizatnya. Makanya kita harus jadi Kristen sejati, bukan Kristen mujizat. Sekali lagi kita tidak anti mujizat. Ya kan? Meskipun kita selalu menekankan kebenaran dengan keras dan tegas, bukan berarti kita anti terhadap mujizat. Bahkan, ya kan, cenderung ini ya, kita dianggap anti mujizat. Seharusnya tidak. Jujur aja lah, apalagi pada waktu kita sedang sakit sekarat lagi. Tidak mungkin bah kita nggak minta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Pasti. Tapi disitulah posisinya. Seperti yang saya katakan tadi, disitulah posisinya. Bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak sedikit pun tergoyahkan, tergoncangkan iman kita, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Karena kita tahu cinta kasih Tuhan tidak berkurang sedikit pun hanya karena dia tidak menyembuhkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena cinta kasih Tuhan itu dengan sempurna telah dinyatakan 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Saliblah yang menjadi bukti bahwa kasih cinta Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Bukan karena kebutuhan kita dipenuhi atau tidak dipenuhi. Bukan karena sakit kita disembuhkan atau tidak disembuhkan. Bukan. Salib yang menjadi bukti. Kurang apa lagi? Pengorbanan Tuhan. Bukan main-main. Dirinya yang dia korbankan, dia persembahkan. Agar kita boleh kembali menerima, mengecap keselamatan atau persekutuan abadi bersama dengan Allah Tritunggal di kerajaannya. Seharusnya bagi kita mengenal siapa Kristus dan karyanya adalah hal terpenting dan terindah. Filipi 3 ayat 10 ya. Ini saya sungguh sangat tertarik. Kalau bisa ditampilkan boleh ayatnya. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini keinginan Rasul Paulus. Keinginan ini seharusnya kita miliki dan kita rindukan selama kita hidup. Inilah keinginan yang kudus. Keinginan inilah, hasrat inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Melebihi dari apapun. Melebihi dari apapun. Yang lainnya bisa dikorbankan. Tapi keinginan ini tidak bisa dikorbankan. Tidak bisa. Seperti tadi keinginan untuk sembuh diberkati oleh Tuhan secara melimpah. Itu bisa dikorbankan. Tapi keinginan ini tidak bisa dikorbankan. Mutlak adanya sampai kita mati. Dan kita bisa melihat Rasul Paulus dengan keinginan yang kudus, yang indah ini. Luar biasa hidupnya. Radikal dalam melayani Tuhan. Radikal dalam berjuang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus berbicara segala-galanya. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kehidupan di balik kematian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu berbicara segala-galanya. Kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Tetapi bisa membangkitkan semangat kita yang patah. Bisa membangkitkan dan memulihkan kehidupan kita yang rusak. Makanya Rasul Paulus tahu betul bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu segala-galanya. Dan dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Luar biasa. Adakah ini yang menjadi kerinduan kita? Adakah kita merindukan ini? Seharusnya ya. Dan setiap hari kita mengingat dan menggumulinya. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Pengenalan yang benar akan Kristus adalah hal yang sangat mutlak dan penting. Suatu kali dalam Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Teks atau konteks ini ya dipersoalkan oleh Tuhan Yesus sebelum pada akhirnya Tuhan Yesus itu disalibkan, menempuh jalan Via Dolorosa. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku?
dalam sebenarnya makna dari konteks ini. Jadi sebelum akhirnya Tuhan Yesus pergi, dia ingin memastikan bahwa para murid itu telah memandang dia dengan benar. Dia ingin para murid itu punya cara pandang yang sama, pengenalan yang sama akan Kristus. Jangan sampai salah. Karena tongkat estafet itu akan diberikan kepada mereka. Bayangkan kalau sampai salah, sudah benar pun mereka memandang Yesus masih bersalah-salahan kita. Sampai saat ini, Pak, contohkan, Pak, kelahi, Pak. Sampai sekarang ini, terkait dengan Yesus. Oh, Yesus itu setara dengan Bapa. Yesus tidak setara dengan Bapa. Emangnya kalau setara tidak setara, kenapa, Pak? Tidak jadi mati, Pak, kita kalau kita bilang tidak setara atau setara. Amin. Saya bukan emosi, Pak, frustasi. Frustasi dengan keadaan pendeta-pendeta, apologet, teolog berantem, Pak, caci maki. Aduh, nggak mencerminkan hamba Tuhan, anak Tuhan. Dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata hujatan. Aduh, mengerikan. Apakah ini jadi berkat? Tidak. Saya seorang apologet. Saya juga mengajar apologet. Saya juga praktisi dari apologet. Tapi saya sangat menekankan etika atau moral dalam melakukan setiap apologetika, pertanggungjawaban iman. Elegan, kata-kata harus santun. Amin. Kita kemukakan keyakinan kita, argumentasi kita terkait keyakinan kita. Kita kemukakan dengan santun, dengan lembut, dengan penuh kasih. Jangan dengan cacian, jangan dengan hardikan. Ini ngeri kali, kan? Coba aja lah lihat di YouTube itu, para pendeta itu. Udah mau mati pun udah tua, masih aja kata-katanya adu pun dengan hujatan. Ya kan bibir pun udah kesleo. Sampai kata-kata kasar. Kata-kata kasar diucapkan, itu nggak layak, nggak pantas. Janganlah. Apalagi kalau sudah berumur, itu sudah waktu senja. Kalau kata anak muda, waktu senja, sudah waktunya untuk mempersiapkan diri. Masuk ke kerajaannya. Jadi Tuhan Yesus bertanya, dan ini sebuah hal yang sangat penting sekali sebelum pada akhirnya dia pergi atau disalibkan. Lalu akhirnya Petrus mengakui identitas Yesus dengan benar. Identitas Yesus dengan benar. Dan hal itu terjadi karena dia mendapatkan anugerah dari Bapa. Bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapakku. Dia mengaku Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Mesias. Jangan sampai salah kita memandang Yesus. Dan juga memperlakukan Yesus. Ada kalanya kita punya konsep yang benar, pengakuan yang benar, rumusan yang benar. Tapi ternyata hanya berhenti di situ. Hidup kita tidak benar. Seharusnya konsep yang benar. Dan kalau kita meyakini bahwa apa yang kita pahami itu benar, harus berdampak dong lewat kehidupan kita. Kita buktikan bahwa apa yang kita pahami itu benar lewat hidup kita. Bukan hanya kita teriak-teriak, aku paling benar, aku paling benar. Teladan hidup itu jauh lebih penting. Teladan hidup itu jauh lebih penting untuk kita membuktikan bahwa apa yang kita pahami itu benar adanya. Amin. Tahu nggak Bapak Ibu pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan itu apa? Dari pendeta atau gembala itu apa? Bukan membuat gereja yang besar, jemaat yang besar, bukan itu. Bukan itu pekerjaan terberat dan terpenting dari seorang hamba Tuhan. Tapi apa? Menjadi teladan. Nggak gagal bah kita hanya karena kita nggak punya jemaat besar. Amin. Sekalipun jemaat kita hanya 12 murid Yesus, nggak gagal bah kita. Amin. Lalu murtad satu, kehilangan satu. Seperti murid Yesus, Yudas, tinggal 11 orang. Nggak gagal bah kita. Tapi gagal kita kalau kita tidak hadir sebagai teladan. Yang memberi teladan kepada jemaat. Gagal kita di situ. Kita hanya cakap mengurai kebenaran firman Tuhan dengan segala kecerdasan dan kemampuan kita berkomunikasi. Tapi tidak cakap menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dituntut oleh jemaat. Amin. Saya sekali-sekali pakai gaya tulang saya. Amin. Keren kalau baik gaya itu. Ya. Ada beberapa alasan
yang membuat atau bahkan mendesak kita untuk belajar mengenal Kristus dengan baik dan benar. Waktunya singkat. Sebenarnya ini menarik untuk diurai, dijelaskan secara perlahan. Tapi karena waktu terbatas, saya jelaskan secara cepat. Ada beberapa alasan yang membuat atau bahkan mendesak kita untuk belajar mengenal Kristus dengan baik dan benar. Dan harus kita memandang ini sebagai hal yang terbesar dan terpenting dalam kehidupan kita. Pertama, jalan terbaik untuk kita bisa mengenal Allah adalah Kristus. Dan Kristus sendiri adalah Allah yang berinkarnasi. Bertemu dengan Yesus dari Nazaret itu sama dengan bertemu dengan Allah dalam rupa manusia. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 9 dan 10. Filipus tanya, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Amang Filipus, ngalilik ko. Do tahu, udah lama kau bersama dengan aku, Pak. Masa kau tanya tunjukkan Bapak itu? Kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Jadi Yesus itu adalah perwakilan dari Allah. Lihat Yesus sama dengan lihat Allah. Bukan berarti Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Bapa. Itu sabelianisme, modalisme, Jesus only. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi lihat Yesus sama dengan lihat Allah. Bertemu dengan Yesus dari Nazaret sama dengan bertemu dengan Allah. Ini salah satu alasan kuat dan terpenting mengapa kita harus mengenal Kristus dengan baik dan dengan benar. Pemahaman dan konsep tentang Allah Tritunggal pun baru dengan terang benderang kita pahami setelah atau melalui inkarnasi Kristus sebagai manusia. Sebenarnya benih dari Tritunggal, saya pakai kata benih lah ya, tumbuhannya. Benih dari Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Tapi telah tumbuh dengan mekar di perjanjian baru. Saat kapan? Saat Yesus berinkarnasi. Jadi inkarnasinya Tuhan Yesus membuat kita bisa mengenal Allah Tritunggal. Yang selama ini samar-samar. Tidak bisa kita tafikkan. Menolak Allah Tritunggal sama dengan membuang Injil Yohanes, Pak. Karena Injil Yohanes itu Injil Tritunggal. Bapa mengutus anak mengutus Roh Kudus. Nggak bisa kita menolak Allah Tritunggal. Meskipun kita nggak bisa memahaminya dengan sempurna atau seutuhnya, bukan berarti tidak benar. Baca Alkitab itu dan biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya tentang dirinya sendiri. Nggak mungkin kita tidak menemukan bahwa benar Allah Tritunggal itu disaksikan oleh Alkitab. Apalagi ketika kita baca Injil Yohanes, kita udah selesai kan baca Injil Yohanes kan? Itu Injil Tritunggal. Nggak percaya Tritunggal, buang Injil Yohanes. Selesai. Nggak bisa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini sama-sama Allah. Amin. Iya. Nah yang kedua, cepat saja. Apa yang membuat kita harus mengenal Kristus dengan benar? Karena keselamatan datang dari Kristus. Lewat kematian dan kebangkitannya tersedia keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang setuju katakan amin. Lewat kematian dan kebangkitannya. Luar biasa sekali harga yang Tuhan bayar untuk menebus dan menyelamatkan setiap kita. Kematian. Dia mau ambil konsekuensi ini. Dia mau ambil cara ini, sarana ini. Kenapa? Karena kasihnya lebih besar dari setiap kesalahan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari, menggali tentang Yesus dengan baik dan benar? Karena banyak ajaran-ajaran sumbang seputar Kristus. Ada yang mengatakan dia nabi, dia rasul. Ada yang mengklaim dia hanyalah guru moral, yang memiliki moral atau karakter yang mulia, yang agung. Ada yang mengatakan dia hanya manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan dia hanyalah dongeng. Dia nggak pernah ada. Bayangkan, mengerikan sekali semua teori-teori ini. Keempat, apa yang membuat kita harus belajar tentang Kristus dengan baik dan benar? Mengenal Kristus bukan hanya mengakui dan memahami identitasnya, tetapi juga karakter, pikiran, dan kehendaknya. Ini penting, ini secara praktikal ya.
Tidak jarang keadaan hidup yang tidak baik atau yang tidak menyenangkan bisa membuat kita kecewa kepada Tuhan. Seperti pada saat kita sakit atau saat sakit kita tidak disembuhkan oleh Tuhan. Atau ketika sakit dari orang yang kita kasih tidak disembuhkan oleh Tuhan. Atau bahkan dipanggil Tuhan. Itu menyakitkan, itu menyedihkan. Sedih sekali rasanya. Sedih sekali waktu kita ditinggal oleh orang yang kita kasih. Dan saya mengalami hal itu baru-baru ini. Dan jujur saja tahun ini, dari tahun kemarin menjadi tahun terberat bagi saya. Dalam saya menjalani kehidupan saya. Karena saya baru kehilangan abang yang saya kasihi, abang yang saya cintai. Berat sekali. Dan ya kita juga turut sedih. Dan gak salah kita sedih. Gimana gak sedih, kita sangat kasihi, cintai keluarga kita. Ya abang saya sangat sayang, cinta sama dia. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak kuat dalam menjalani kehidupan saya. Sedih sekali rasanya ditinggalkan oleh abang saya. Terpukul berat. Pengen mati rasanya waktu dia pergi itu. Berat sekali. Tetapi kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kita memahami dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan katakan, kita lemah, kita tidak berdaya, kita putus asa. Firman Tuhan itu benar-benar luar biasa menghibur dan menguatkan setiap kita. Bacalah, renungkan. Kita pasti kuat dalam menghadapi setiap badai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi salah satu penyebab terbesar adalah kita tidak mengenal dengan baik karakter Tuhan. Makanya kita bisa kecewa, marah, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita tahu ini salah betul. Tetapi kita tetap melakukannya. Kita menyalahkan Tuhan. Hal ini terjadi karena kita tidak mengenal karakter Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memahami karakter dan pikiran Tuhan, atau kehendak Tuhan, atau rencana Tuhan, membuat kita dapat memahami mengapa Ia mengizinkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan bagaimana Ia bisa bekerja lewat itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 dan 29. Tetapi kebaikan yang dimaksud di situ itu jangan di downgrade. Bukan dalam pengertian dari miskin jadi kaya. Ya kan, gak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Bukan. Di ayat 29 dikasih tahu. Untuk membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang tunggal. Inilah kebaikan terbesar Allah. Dan ini satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah bagi setiap kita. Di mana lewat setiap peristiwa kehidupan kita, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini kebaikan yang dimaksud. Makanya penting untuk kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Karena sejatinya orang yang mengalami Tuhan tidak mungkin mudah goyah dan tergoncangkan. Kita harus memahami dan memiliki konsep yang benar tentang Yesus. Dan bukan hanya itu, kita harus membuat dia dikenal lewat setiap aspek kehidupan kita, pengetahuan kita, pelayanan kita. Yesus yang kita kumandangkan. Perkecil, persempit ruang untuk kita ngomong diri kita dengan segala kehebatan kita, keberadaan kita. Persempit. Sering-sering perkatakan Yesus, kebaikannya, kasihnya, kuasanya. Bukan diri kita, tapi dia. Amin. Hidup kita haruslah tentang Yesus. Pelayanan kita, hidup kita, atau pekerjaan kita, atau keluarga kita harus berbicara tentang Yesus. Bagaimana kita mempermuliakan dia lewat setiap aspek kehidupan kita. Kita harus semakin banyak berbicara tentang Yesus, bukan tentang diri kita. Jangan terlalu banyak ngomong tentang diri kita. Sekali lagi, ini penting. Jangan terlalu banyak ngomong tentang diri kita, tapi Kristus yang tersalib. Hyper grace, tahu ya ajaran hyper grace ya? Sering kita sesat-sesatkan, kita anggap sesat-sesat. Tapi tahu nggak, saya tertarik sekali dan suka sekali dalam setiap khotbah yang mereka sampaikan. Tahu nggak apa yang sering mereka sampaikan? Salib Kristus. Salib Kristus, salib Kristus. Terlepas mereka mempunyai konsep yang salah, nanti dulu. Tapi luar biasa loh. Itu sesuai banget, matching banget dengan Alkitab, dengan Injil. Yaitu tentang Yesus, tentang salib Yesus. Dan itu yang mereka khotbahkan dalam setiap khotbah mereka. Yesus yang tersalib. Sering-sering berbicara tentang Yesus, kebaikannya, kasihnya, karakternya, kuasanya, pertolongannya. Jadi indah pelayanan kita, indah hidup kita.
indah persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama pada akhirnya. Hidupi dan ceritakanlah tentang kebaikannya, kasihnya, kuasanya, karakter dan kesuciannya. Biarlah kita tenggelam di dalam pengenalan dan pengabdian akan Yesus Tuhan kita. Lewat kehadiran kita, lewat hidup kita, orang bisa mengalami dan merasakan kehadiran kasih dan kebaikan Tuhan. Lewat kehadiran kita orang terberkati. Lewat kehadiran kita orang bahagia. Lewat kehadiran kita dimanapun. Lewat pelayanan kita. Orang terberkati, merasa teduh gitu loh. Damai sejahtera, adem gitu loh. Karena kehadiran kita. Lewat kehadiran kita, orang merasakan kehadiran Tuhan. Ini yang harus kita perjuangkan selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.